Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Untuk mendukung program pembatasan sosial berskala besar, mari tetap beribadah dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, khususnya Jemaat Resort Jaya 1, Jemaat Jelambar, Jemaat Raja Wali Ancol, dan Jemaat Depok. Kita bersyukur berjumpa lewat ibadah daring yang mempersekutukan kita pada Minggu Pentakosta dengan tema Roh yang Menuntun. Marilah kita mempersiapkan hati, roh dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Allah. Marilah kita memasuki saat teduh. Tujuh minggu setelah Paskah, para pengikut Kristus menerima penggenapan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam tugas kesaksian mereka di tengah-tengah dunia. Roh Kuduslah yang memberdayakan para murid untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan menumbuhkan iman dalam hati orang-orang yang mendengar dan menerima kesaksian mereka. Tanpa kuasa Roh Kudus, orang tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan mengalami pembaharuan batin menuju hidup sejati dan abadi. Pencurahan Roh Kudus sekaligus menandakan pengutusan kepada para murid sampai ke ujung bumi, melintasi batas-batas etnis, bahasa, dan budaya. Roh Kudus mempersatukan apa yang pernah tercerai-berai ketika manusia berupaya mendirikan menara yang menjulang sampai ke langit. Di dalam Roh itu, keragaman dan kepelbagaian dirayakan sebagai kekayaan dan kelimpahan kasih karunia ilahi yang merajut berbagai sumber daya dan talenta di antara umatnya untuk mewujudkan kesaksian dan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia. Selamat Hari Pentakosta, ya Roh Kudus, datanglah. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Datanglah ya Sumber Rahmat. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Selaraskan hatiku
Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat di atas bukit yang sepi. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Ya Roh Kudus, sumber kebenaran, berilah hikmat-Mu bersinar menerangi hati dan hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber keberanian, singkirkanlah rasa takut dan khawatir dari hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber damai sejahtera, berilah keheningan dan damai dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber sukacita, kobarkanlah semangat kami untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang berduka cita dan menderita. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber cinta kasih, tolong kami untuk senantiasa membuka hati dan peduli pada orang yang membutuhkan pertolongan dan dukungan. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber kebenaran, tuntunlah kami setiap hari berjalan di jalan kebenaran yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat, O Roh Kudus Ilahi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari Pentakosta yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ke 26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat, kudengar berkat-Mu turun. Di ayat yang keempat, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat, kasih Allah pengikatnya. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian. Marilah kita memasuki doa syafaat oleh Ibu Rosniati Harepa Yunus. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga saat ini kami bisa beribadah memuji dan membesarkan nama-Mu.
terutama untuk mendengar sabda-Mu. Kami saat ini masih beribadah di rumah mengikuti peraturan pemerintah karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan kerendahan hati, kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, hapuslah pandemi COVID-19 ini daripada kami, dari lingkungan kami, dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini. Supaya kami anak-anak-Mu dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir dan cemas dan takut, karena kami percaya Engkau ya Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan melindungi kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, pada hari Sabat-Mu yang agung ini, kami penuh dengan sukacita karena hari ini kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kami merasakan begitu besar kasih setia-Mu kepada kami umat-Mu, sehingga Roh Kudus dicurahkan kepada kami sebagai ungkapan penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami umat-Mu selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus menguatkan iman dan setia kami kepada-Mu dan membebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya hari pencurahan Roh Kudus juga menjadi pertanda bahwa kami di hari Sabat-Mu berikutnya bisa beribadah di gereja bersama dengan umat-Mu, khususnya di GKPI Resort Jaya 1. Ya Bapa yang Maha Penyayang, karuniakanlah kepada para medis kekuatan dan kesehatan, kesabaran dan semangat yang tinggi dalam mereka menangani pasien pandemik COVID-19 ini. Dan sembuhkanlah mereka yang sakit, yang ODP, PDP, biarlah melalui para medis, oleh kasih-Mu mereka beroleh kesembuhan. Tolong kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu, para pendeta, pengerja-pengerja gereja, seluruh jemaat-Mu yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini, dari sisi ekonomi, pekerjaan, dan masalah lainnya. Berilah jalan keluar ya Bapa, dan berkatilah agar usaha-usaha yang kami lakukan bisa membuahkan hasil dan kami saling tolong menolong satu sama lain sebagai sesama umat-Mu dan sesama manusia. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih dan bersukacita bersama saudara-saudara kami yang merasakan penyertaan dan kasih sayang-Mu atas pertambahan usia mereka yang ulang tahun kelahiran. Amang Pendeta Emeritus SH Siregar, Amang Saguan Huta Barat, dan semua jemaat Resort Jaya 1 yang berulang tahun. Kiranya di dalam sukacita dan kegembiraannya, mereka selalu ingat dan berserah diri kepada-Mu saja, dan menjadi pribadi yang selalu takut akan Tuhan, dan senantiasa menyerahkan kehidupannya kepada kehendak-Mu saja. Dan juga bagi jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahannya, kiranya mereka menjadi keluarga yang selalu bersyukur dan menyerahkan segala perkara kehidupan keluarga kepada kehendak-Mu. Kiranya keluarga mereka semakin teguh dalam iman dan kesetiaan, menjadi saksi dan berkat bagi keluarga dan lingkungan mereka. Ya Allah yang Maha Kuasa, sungguh kami rindu untuk kembali beribadah di gereja-Mu. Sudah hampir 3 bulan ini kami beribadah di rumah masing-masing karena situasi pandemik ini. Ada beberapa agenda gerejawi kami yang ingin kami laksanakan pada bulan-bulan mendatang di Jemaat GKPI Resort Jaya 1. Ya Allah yang Maha Bijaksana, mohon restuilah dan berkatilah rencana dan program kerja gerejawi kami ini. Kami merencanakan untuk mengadakan acara peresmian jemaat khusus GKPI Depok pada akhir Juni nanti, dan kemudian acara pisah sambut pada Pendeta Resort Jaya 1 pada awal Juli, dan kegiatan gerejawi lainnya. Kiranya atas kasih sayang-Mu dan kuasa-Mu yang ajaib, semua rencana gerejawi kami bisa berjalan lancar dan penuh sukacita. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, dari presiden, para menteri dan pejabat lainnya,
agar mereka menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan bersandar pada kuasa dan kehendak-Mu saja. Jauhkanlah dari segala gangguan, agar kami umat-Mu hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, inilah doa permohonan kami, kerinduan dan pengharapan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Dengarkan dan kabulkanlah ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan pelengkap kidung jemaat. Ya Roh Kudus, baharuilah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai hati kita untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika kita sudah mendengar, kita bisa menjadi para pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu di dalam ibadah Minggu Pentakosta yang pertama pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan dalam keadaan damai sejahtera dimanapun saat ini kita sedang berada. Firman Tuhan yang sampai pada kita di Minggu Pentakosta hari ini ditulis dalam Yesaya 63, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan teks kita ayat per ayat sambil saya membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya
seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi ketiga bukan berarti ada pribadi yang terpisah-pisah atau ada waktu yang memisah-misahkan karya dan kerja Allah. Di tahap pertama ada Allah Bapa yang bekerja, di tahap kedua ada Yesus atau Sang Anak yang bekerja, lalu di tahap yang ketiga ada Sang Roh Kudus. Tidak, ketiganya adalah karya Allah yang berkesinambungan dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, di sepanjang kehidupan sejak mula penciptaan, Roh Kudus adalah cara Allah hadir untuk berkarya dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam Kejadian 1 ayat 2 tentunya kita sudah hafal atau tentunya kita sudah tahu dengan jelas dikatakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi tempat kita bertinggal ini digambarkan pada air awalnya sebagai kumpulan-kumpulan air, lalu dirancang, dibentuk sedemikian rupa oleh Allah melalui firman-Nya di dalam proses penciptaan, dan Roh Kudus hadir dalam proses tersebut. Nah, di dalam sepanjang sejarah bangsa Israel pun, pemimpin-pemimpin bangsa Israel dimulai dari Musa, Gideon, Raja Saul, Raja Daud, dan berbagai pemimpin lainnya, dikatakan di sana mereka diberi kuasa, diurapi oleh Roh Kudus. Demikian halnya dengan para nabi yang bekerja atau yang memberitakan firman di dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Mereka dipimpin oleh Roh untuk menyampaikan firman Allah kepada umat. Bukan hanya pemimpin dan bukan hanya nabi yang dipimpin atau yang dikuatkan oleh Roh Kudus atau tempat Roh Kudus berkarya pada mulanya. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa sejak awal Allah telah memimpin sejarah Israel dengan perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin bangsa itu mengingatkan kita tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian. Yesaya menuliskan, teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus yang diam dalam hati mereka? Dan selanjutnya, bagaimanakah caranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan, baik kehidupan umat dalam sejarah atau kehidupan umat pada masa sekarang ini? Nah, Bapak Ibu berbicara tentang roh, sesuatu yang tidak terlihat. Apakah mungkin kehadiran atau kedatangan Roh Kudus itu harus selalu ditandai oleh manifestasi yang sifatnya supranatural atau bahasa kita gaib pada masa sekarang ini? Apakah dia harus hadir dalam bentuk yang wow atau luar biasa yang membuat orang bisa takjub ketika kehadirannya datang, atau katakanlah seperti apa yang dialami oleh para murid-murid Yesus ketika mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, atau ketika Yesus dibaptis, langit harus terbuka, Roh Tuhan turun dalam rupa burung merpati, atau ketika murid-murid berkumpul dalam ruang, Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah api, lalu mereka mampu mengucapkan atau berbahasa roh yang diartikan sebagai bahasa yang dipahami oleh orang-orang pada masa itu yang berkumpul di sekitaran para murid. Apakah Roh Kudus akan hadir dalam bentuk atau rupa atau jalan cerita yang supranatural sedemikian?
ternyata Bapak Ibu, Roh Kudus hadir dengan cara yang berbeda-beda memang di dalam ruang atau di dalam tempat dan konteks-konteks tertentu. Ketika Allah mencipta langit dan bumi, Roh Allah itu hadir untuk memberkati, Roh Allah itu hadir di tengah-tengah ciptaan itu untuk bisa menggambarkan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia yang sedang dikerjakan atau dirancang. Lalu dalam kepemimpinan bangsa Israel, bentuk kerja Roh Kudus itu nyata di dalam hikmat atau bijaksananya para pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Roh Kudus juga hadir melalui kemampuan mereka untuk menyusun strategi perang, untuk melakukan berbagai hal dalam rangka mempertahankan bahkan memperjuangkan tempat wilayah di mana mereka harus berdiam atau harus tinggal. Roh Kudus hadir dalam strategi perang. Roh Kudus juga hadir dalam bentuk kemampuan berbicara yang diberikan kepada para nabi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika Yeremia berkata, "Aku masih muda," Roh Kudus hadir untuk mengurapi, memimpin para nabi memberitakan firman Allah dengan berbagai kemampuan, termasuk kemampuan verbal. Nah, Bapak Ibu, itu di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Ketika kisah para rasul dimulai atau ketika para rasul memulai pemberitaan Injil di dalam jemaat-jemaat pertama, jemaat Kristen pertama, cara Roh Kudus bekerja pun berbeda-beda. Kalau kita baca dalam konteks jemaat di Korintus, Bapak Ibu, Roh Kudus itu hadir dalam bentuk bahasa roh itu yang tadi dijelaskan, yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Lalu di jemaat Filipi, Roh Kudus itu bekerja melalui surat Paulus yang mengajarkan tentang arti hidup dalam sukacita. Jadi Roh Kudus mengajarkan tentang arti hidup di dalam sukacita di dalam surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus. Kepada jemaat di Roma juga, Roh Kudus itu menjadi roh kebenaran yang mengajarkan inti iman Kristen yang juga disampaikan oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Maka di dalam setiap jemaat, di dalam setiap konteks, bahkan di dalam setiap keluarga, cara Roh Kudus bekerja itu berbeda-beda. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah pada masa sekarang, pada era pandemi ini, bagaimanakah Roh Kudus itu dipahami? Bagaimanakah Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita? Roh Kudus adalah roh yang merawat dan terus berbicara kepada jemaat-jemaat, Bapak Ibu, yang akan berbicara kepada para pelayan-pelayan. Roh Kudus akan menyuarakan kebenaran dan kehendak Allah kepada seluruh jemaat. Maka tugas kita adalah mendengarkan. Tugas umat adalah mendengarkan suara dari Roh. Ia yang akan menginsafkan dunia, Ia yang akan mengajarkan tentang kebenaran dan tentang penghakiman itu harus kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mendengar dalam arti hearing, tetapi juga mendengarkan dalam arti listening. Bapak Ibu bisa saja pada pagi hari mendengarkan suara tukang roti lewat di depan rumah kita, tetapi belum tentu kita mendengarkannya secara sepenuhnya. Artinya kita tidak memberikan fokus serta perhatian kita terhadap suara yang kita dengarkan. Nah, yang dimaui oleh Roh Kudus atau yang dimaui dalam respon kita terhadap kehadiran Roh Kudus adalah mendengarkan, memberikan fokus terhadap suara yang disampaikan oleh Roh Kudus. Maka jadilah apa yang disampaikan di dalam tema kita, Roh yang menuntun. Roh akan mampu atau Roh akan menuntun kita ketika kita mau mendengarkan Roh itu. Bagaimana caranya mendengarkan suara Roh? Teduhkan hati dan akal budi, teruslah berdoa, asah pemahaman tentang Alkitab, dan dengarkan suara di sekeliling kita, karena Tuhan juga berbicara dengan berbagai cara, bahkan dalam situasi pada saat ini. Maka Bapak Ibu,
bentuk kepedulian kita terhadap apa yang ada di sekitar kita adalah bentuk kita juga mendengarkan suara Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, ketika Roh Kudus bisa bekerja dengan cara yang berbeda-beda, dalam ruang dan konteks yang berbeda-beda itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, persamaannya satu. Bahwa roh itu tidak bisa dikuasai oleh ruang-ruang atau personal-personal tertentu. Ia tidak milik kelompok-kelompok tertentu. Di gerejaku ada Roh Kudus, di gerejamu tidak ada. Di hatiku ada Roh Kudus, di hatimu tidak ada. Orang tua bisa dikuasai Roh Kudus, anak-anak tidak bisa dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus hanya milik kaum klerus atau para pelayan, sementara umat tidak memiliki Roh Kudus. Tidak demikian halnya. Roh Kudus yang menuntun itu adalah milik setiap orang, adalah milik setiap tempat, adalah berada dimanapun juga ketika kita membutuhkan tuntunan dan kehadirannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam masa sekarang, dalam ruang yang sekarang, dalam tempat di mana kita sekarang sedang berada, Roh Kudus pun ada dan bersedia menuntun. Dalam masa sekarang ini Bapak Ibu ada istilah baru yang menggejala di tengah-tengah era pandemi sekarang tentang tema cabin fever. Apa itu cabin fever Bapak Ibu? Cabin fever itu adalah istilah yang menggambarkan berbagai perasaan-perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam ruang atau di dalam rumah serta di dalam tempat-tempat tertentu. Nah, kondisi ini rentan kita rasakan ketika kita menjalani masa stay at home yang menjadi kebijakan pemerintah. Nah, orang yang mengalami cabin fever ini Bapak Ibu akan merasakan sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, serta berbagai perasaan negatif lainnya akibat terlalu lama berdiam di suatu tempat. Nah, mungkin saja ini sudah mulai terasa atau sudah mulai merasuki diri kita ketika kita menjalani masa stay at home pada sekarang ini. Ini mengganggu sekali secara psikologis. Lalu apakah ini juga terjadi dalam kaitannya dengan spiritualitas kita ketika kita terjebak dalam ruang-ruang media ibadah online pada saat ini? Apakah mulai ada kegelisahan imanen atau apakah mulai ada kekhawatiran spiritualitas kita, atau apakah kita mulai terjebak dalam turunnya kemampuan kita mendengarkan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehingga membuat iman kita tidak lagi merasa terpuaskan, atau jangan-jangan kita merasa iman kita mulai meredup. Iman kita mulai meredup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak boleh sampai pada bagian iman meredup, apalagi iman mati. Dalam bahasa Ibrani, roh, ruah, nefes itu adalah yang dihembuskan kepada manusia untuk membuat manusia itu hidup. Maka roh itu adalah sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang memberi kehidupan. Setiap orang yang mendapatkan roh di dalam dirinya akan hidup. Nah, maka roh itu harus ada di dalam diri kita, harus diam di dalam hati kita untuk membuat kita tetap hidup. Jangan menyalahkan era pandemi, jangan menyalahkan kebijakan tentang stay at home, karena pada dasarnya Bapak Ibu, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kemampuan-kemampuan teknologi kita yang semakin tinggi ini, memang pada dasarnya kehadiran roh sudah mulai diabaikan di dalam kehidupan kita. Roh yang menuntun tidak lagi begitu didengarkan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tolok ukurnya atau apa yang menjadi buktinya? Mari kita simak atau mari kita perhatikan dengan seksama gejala yang mungkin terjadi di dalam gereja kita. Ketika ada indikator dalam sebuah jemaat demikian, jumlah pengunjung kebaktian minggu itu begitu banyak, tetapi jumlah pengunjung di dalam acara-acara lain yang diadakan oleh gereja itu sedikit, maka jangan-jangan Roh Kudus memang sudah mulai meredup di dalam kehidupan kita. Atau ketika jumlah kolekte
yang kita kumpulkan di dalam ibadah minggu kita bisa begitu banyak, tetapi jumlah aktivis atau para pelayan atau orang-orang yang mau memberikan diri itu begitu sedikit, itu adalah gejala yang menunjukkan bahwa Roh tidak lagi menuntun di dalam hati kita. Jadi bukan karena kita tidak bisa bertemu dalam ruang ibadah sekarang, maka kita bilang Roh Kudus sudah mulai tidak didengarkan. Tidak, ini sudah dimulai pada masa-masa jauh sebelum masa pandemi ini berlangsung. Kita mulai tidak lagi mendengarkan atau menerima tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Kepada jemaat atau kepada bangsa Israel, Nabi Yesaya mengingatkan tentang Roh yang menuntun mereka di sepanjang perjalanan selama 40 tahun sampai kepada tanah perjanjian. Roh yang tidak pernah meninggalkan bahkan membuat mereka jatuh tersungkur. Roh itu jugalah yang menuntun kita sampai pada hari ini. Roh itu jugalah yang memberikan kehidupan, kemampuan bagi kita untuk tetap bertahan hidup sampai pada detik ini melawan atau menghadapi situasi yang terjadi di sekitaran kita. Maka mari rendahkan hati. Rendahkan hati, teduhkan diri, melipat tangan, berdoa, mendengarkan tuntunan Roh di dalam kehidupan kita. Mari dengarkan suara tuntunan Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terpujilah namamu untuk firman yang baru saja kami dengarkan di dalam ibadah minggu Pentakosta kami hari ini. Roh itu harus tetap hidup di dalam hati kami, karena Roh itulah yang akan menuntun kami, menyemangati kami, meneguhkan kami, bahkan memberitahukan batas-batas yang harus, yang layak kami kerjakan dengan yang tidak perlu kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik di dalam Kristus Yesus, hamba berdoa bagi seluruh anggota Jemaat GKPI Depok yang pada saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online ini ya Bapak. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati, menguasai hati dan pikiran mereka, memampukan mereka untuk bisa mendengarkan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah jika ada di antara anggota jemaat yang sedang dalam keadaan lemah imannya, dalam keadaan lemah ekonominya, dalam keadaan lemah fisiknya, Tuhan mau memberikan suara Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, kami percaya bahwa setiap situasi di dalam kehidupan kami adalah cara Allah juga untuk bekerja, menyapa, mendengarkan setiap keluh kesah kami. Maka sapalah kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan setiap panggilan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menghantarkan kita untuk menyerahkan persembahan ditulis dalam 1 Tawarikh 29
ayat 9 demikian firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak terkira banyak dan besarnya anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Kami patut merasa malu dan takut datang kepadamu karena pelanggaran dan pengkhianatan kami. Tetapi Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Sebaliknya Engkau telah mengaruniakan anak-Mu kepada kami untuk menjadi korban pendamaian bagi segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami oleh darah-Nya dikuduskan dan boleh datang kepadamu dan menyebut-Mu Bapa kami. Dan Engkau telah memarteraikan penebusan-Nya di dalam kebangkitan-Nya dan kenaikan-Nya ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan-Mu. Pada hari ini Engkau kembali menambahkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya Dia yang menyertai kami di dalam hidup kami, menjadi pembimbing dan penghibur bagi kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati dan batin kami, supaya mulai pada hari ini sampai seterusnya kami senantiasa berpaut kepada peraturan-Mu. Tanamkanlah kerinduan dan ketabahan dalam hati kami menuruti kehendak-Mu, supaya kami dalam pengorbanan anak-Mu jadi layak turut mengambil bagian dalam persekutuan hidup Roh-Mu yang kudus itu. Ya Roh Kudus, Roh penghibur, tolong dan ajarkanlah kami, supaya kami tambah mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami, orang-orang berdosa. Janganlah biarkan kami tersesat. Engkau jugalah kiranya yang memelihara kami dalam Kristus, bersama dengan orang-orang percaya yang memanggil nama Tuhan, yang sudah menyesali kejahatannya dan dengan takluk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Yakinkanlah hati dan pikiran kami bahwa segala sesuatu yang mungkin kami peroleh di atas dunia ini tidak memadai seperti yang Engkau telah sediakan untuk kami
dalam kerajaan sorga, supaya kami tidak berpaut lagi kepada benda-benda duniawi yang bersifat terbatas dan sementara, tetapi supaya kami senantiasa memancangkan kerinduan dan pengharapan kami kepada hal-hal yang ada dalam kerajaan-Mu yang tidak terbatas, yang kekal untuk selama-lamanya. Dengarkan dan sempurnakanlah doa permohonan kami, supaya kami di dalam kata-kata dan perbuatan kami senantiasa memancarkan kasih yang setia yang daripadamu kepada isi dunia ini. Dengan pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.